Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 42. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Gong Zihan memandang Changsun Xuanqi dengan alis berkerut, dan bertanya, "Saudari Xian, karena Anda telah berperang melawan Dewa Abadi, maka beritahu saya seberapa kuat dia." Setelah terdiam lama, Changsun Xuanqi berkata, "Di alam semesta terakhir, dia dan aku sama-sama di ranah Supreme. Saya pikir tidak ada seorang pun di bawah ranah Dewa Leluhur yang menjadi lawan saya. Tetapi ketika saya bertarung dengannya, saya menemukan bahwa saya salah dan akhirnya dibunuh olehnya. Dia sangat kuat. Di ranah yang sama, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia sekarang berada di ranah Dewa Leluhur. Saya pikir dia memiliki kekuatan untuk melawan saya." Tetapi, Changsun Xuanqi berkata dengan tegas, "Lain kali aku bertemu, tidak ada dari kalian yang harus membantuku, aku harus membunuhnya secara pribadi." Di hati Changsun Xuanqi, Ji Yuyan tidak hanya merebut Jenderal Dewa Kuno yang abadi, tetapi juga membunuh diri sendiri. Kebencian ini harus dibalaskan secara pribadi. Mendengar ini, Xiao Yutian membelai janggutnya, dan dengan obsesif berkata, "Di pihak kami, ada 3 Raja Leluhur, Jenderal Marsekal, Raja Leluhur Chaos, dan Raja Leluhur Siyuan. Di pihak Tan Yun, hanya dia dan Ji Yuyan. Selain itu, meskipun Raja Iblis adalah binatang Dewa Leluhur, tetapi kemampuannya untuk melompati tantangan, Marsekal mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, Jenderal Marshal sangat yakin bahwa begitu perang dimulai, Tan Yun dan yang lainnya pasti akan mati." Mendengar ini, Komandan Iblis mengangguk setuju, "Marshal masuk akal. Apa yang kita diskusikan sekarang adalah apakah akan menyerang kota abadi sekarang atau menunggu sampai waktu yang disepakati untuk bertarung." Gong Zihan membuka mulut dan berkata, "Meskipun Raja Leluhur tidak sabar untuk merobek Tan Yun sekarang, tetapi kota abadi telah mengatur formasi pertahan besar, butuh waktu untuk menembus formasi besar. Raja Leluhur menyarankan bahwa jika Tan Yun tidak datang ke kota militer tertinggi setelah waktu yang disepakati, maka belum terlambat bagi kita untuk menyerang kota Dewa Abadi. Tidak perlu membuang waktu untuk menyerang kota Dewa Abadi. Tidak ada artinya melakukannya. Pikirkan, jika kita menyerang kota abadi, begitu Tan Yun marah, dia takut pada kita dan menyembunyikannya sampai alam semesta benar-benar hancur, kita tidak akan bisa mendapatkan jantung Hongmeng, dan pada akhirnya, alam semesta akan hancur, dan kita juga akan mati bersama. Oleh karena itu, lebih baik kita retret selama bertahun-tahun dan mencoba menerobos ranah. Jika Raja Iblis Agung, Raja Leluhur, Saudari Bijak, dan Marsekal Xiao, salah satu dari mereka dapat menembus ranah, maka akan lebih mudah untuk membunuh Tan Yun." Kata-kata Gong Zihan disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Setelah itu, semua orang meninggalkan aula diskusi, masing-masing menawarkan senjata ajaib ruang dan waktu, dan mulai retret. Di menara, Changsun Xuanqi duduk bersila, cahaya dingin mengamuk di matanya yang indah. "Tan Yun, Ji Yuyan, kalian tunggu aku. Aku akan membunuhmu di kota militer tertinggi." 10 tahun kemudian, dunia Dewa Chaos, jauh di dalam pegunungan Chaos, kota Dewa Abadi. Di menara, Yuyan menunggu selama 10 tahun, tetapi tidak menemukan bahwa musuh sekali lagi keluar dari penghalang dunia dewa yang lemah. Dia menduga bahwa musuh mungkin berencana untuk bertarung dengannya di masa depan di kota militer tertinggi. Waktu berlalu, lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Pada saat ini, apakah itu tentara sekutu dari kota militer tertinggi dunia Dewa Hongmeng, atau para dewa dunia Dewa Chaos dan dunia Dewa Siyuan, orang-orang panik. Karena kekosongan dari 3 dewa utama penuh dengan retakan kehancuran yang gelap. Alam semesta sepertinya akan hancur kapan saja. Ada 3 mansion di kota militer tertinggi. Di mansion Raja Leluhur Chaos di Menara Ruang Waktu, Changsun Xuanqi duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya yang indah, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang dalam. Segera, aura tirani menyembur dari tubuhnya yang lembut, membuat seluruh kuil terkoyak.
Akhirnya dipromosikan menjadi Raja Leluhur tingkat kedua. Mata indah Changsun Xuanqi mengungkapkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Segera, kegembiraan itu digantikan oleh niat membunuh yang kuat. Dengan kekuatan tantangan lompatanku, aku tidak perlu takut pada Raja Leluhur ketujuh, Tan Yun, Ji Yuyan, kalian dan anjing, tunggu kematian. Putri, selamat atas promosimu menjadi Raja Leluhur kedua. Pada saat ini, dengan suara yang ramah, Changsun Pengkun muncul entah dari mana dari Changsun Xuanqi. Ketika Changsun Xuanqi melihat ranah Changsun Pengkun, dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, apakah kamu juga telah dipromosikan menjadi Raja Leluhur kedua?" "Iya," Changsun Pengkun tersenyum ramah, "saya dipromosikan paling cepat 3 bulan yang lalu. Saya pikir ayah saya memiliki kemampuan untuk melompati dan menantangnya, dan dia tidak takut pada Raja Leluhur ketujuh." "Bagus. Ada niat membunuh yang dingin di mata Changsun Xuanqi. Ayah, Anda terus tinggal di menara suci putri Anda, dan Anda akan keluar lagi setelah putri Anda dan Raja Iblis menghancurkan Tan Yun. Bunuh Raja Iblis Agung, Komandan Iblis, dan Xiao Yutian." "Tidak masalah." Changsun Pengkun berkata dengan ekspresi serius, "Putri, sepertinya alam semesta akan hancur paling lama 30 tahun. Berapa lama waktu sebelum waktu perang?" Changsun Xuanqi berkata, "Ayah, masih ada 1 tahun 2 bulan lagi. Ini adalah hari pertempuran yang menentukan. Sekarang Tan Yun memimpin pasukan Hongmeng, dia harus berangkat." Pada saat yang sama, dunia Dewa Chaos, kota Dewa Chaos, dan mansion kota. Tan Yun duduk bersila di lantai 36 dari menara ruang dan waktu. Cairan Dewa Hongmeng di jantung Hongmeng di kolam spiritualnya telah ditelan, dan mulai sekarang, dia tidak akan pernah lagi mengonsumsi cairan Dewa Hongmeng. Karena dia telah mengolah Hongmeng Ba secara ekstrim. Adapun langkah Dewa Hongmeng, seni pedang Hongmeng, dan formasi pedang Dewa Hongmeng Tu, tidak ada yang ekstrim, karena semakin tinggi wilayahnya, semakin cepat kecepatan langkah Dewa Hongmeng, dan semakin kuat kekuatan seni pedang dan formasi pedang. Sekarang Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi tahap ke-28 dari tubuh tiran Hongmeng. Dia memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak Supreme dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun mengolah tubuh tiran Hongmeng menjadi ekstrim, Hongmeng Zunjia yang telah dipadatkan sebelumnya menjadi armor leluhur Hongmeng yang lebih kuat. Seperti yang kita semua tahu, di atas artefak manusia Zun adalah artefak Tianzun, artefak Supreme, artefak leluhur, artefak Raja Leluhur. Begitu Tan Yun melemparkan armor leluhur Hongmeng, kekuatannya akan meningkat tajam, dan dia dapat menghancurkan artefak leluhur dengan tangan kosong. Bahkan ayah Tan Yun, Dewa Leluhur Abadi, tidak mengolah tubuh Hongmeng secara ekstrim di masa lalu. Dengan kata lain, kekuatan Tan Yun sekarang melebihi ayahnya di alam semesta terakhir. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki kegembiraan mengolah tubuh Hongmeng secara ekstrim di matanya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa saya selalu merasa bahwa saya tidak mengolah tubuh Hongmeng Ba secara ekstrim? Aku akan bertanya pada Yuyan, mungkin dia tahu sesuatu." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun bangkit dan meninggalkan pagoda. Ketika dia muncul di mansion, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dari belakangnya, "Tan Yun." "Ruer." Tan Yun menoleh ke belakang, kecantikan di matanya. Xuan Yuanrou masih merupakan ranah Dewa Leluhur hari ini. Xuan Yuanrou mendatangi Tan Yun selangkah demi selangkah, dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubahnya, dia berkata dengan cemas, "Tan Yun, dalam 1 tahun 2 bulan lagi, itu akan menjadi hari pertarungan. Ying telah mengumpulkan pasukan yang baik di luar kota, kita harus berangkat." Saudari Yuyan juga kembali dari kota abadi, dan sekarang dia bersama Ying dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan bingung, "Kota Dewa Abadi." Xuan Yuanru menjelaskan, kota Dewa Abadi adalah nama kota raksasa di kedalaman pegunungan Chaos. Itu diberikan nama oleh saudari Yuyan. "Yah, aku mengerti." Tan Yun tersenyum, memegang tangan batu giok Xuan Yuanru, dan terbang menuju luar kota Dewa Chaos. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Xuan Yuanru muncul di langit di atas menara. Melihat ke bawah, di tanah luas di luar kota, ada 50 miliar tentara berdiri. Ketuk Tuan Dewa Leluhur Hongmeng. Para prajurit tentara berlutut dengan satu lutut, berteriak serempak, dan gelombang suara yang bergulung memecahkan awan.
Tidak ada hadiah. Tan Yun berkata dengan ringan. Itu tuan leluhur, 50 miliar tentara bangkit satu demi satu. Kamu tunggu di tempat. Tan Yun selesai berbicara, menatap wanita tua Bai Yingying dan berkata, ikutlah denganku, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah para gadis menjawab, mereka mengikuti Tan Yun dan mendarat di aula di atas menara. Di aula utama, Tan Yun memandangi kedua putrinya, dengan ekspresi serius. Keempat Changsun Xuanqi, Changsun Pengkun, Gong Zihan, dan Xiao Yutian adalah ranah raja leluhur pertama yang paling rendah, bahkan ada raja leluhur tingkat kedua. Ditambah Raja Iblis Agung, mereka memiliki 5 kekuatan teratas di pihak mereka, jadi aku memikirkannya dengan hati-hati. Kali ini, aku hanya akan membawa Rower dan Yuyan. Kalian semua tinggal di kota Dewa Chaos dan jangan pergi. Tan Yun bermaksud agar para wanita tahu bahwa menghadapi pertempuran terakhir, bukan pihak mereka sendiri yang menang dengan jumlah besar. Misalnya, pasukan 50 miliar akan mengikuti. Pada saat itu, jika Anda, Rower, dan Yuyan diseret oleh pasukan lawan, 50 miliar tentara pasti akan dibantai oleh pasukan musuh aliansi terkuat yang dipimpin oleh pemimpin iblis. Pada saat yang sama, gadis-gadis itu tahu bahwa Tan Yun tidak akan membiarkan dirinya menunggu orang lain, karena dia khawatir jika dia bukan lawan musuh dan dia ditangkap oleh musuh, bahkan jika dia dan yang lainnya bersembunyi di menara di telinga Tan Yun, mereka akan ditangkap. Namong Yukin menggelengkan kepalanya, bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan nadanya tegas, suamiku, aku mengerti maksudmu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa, aku hanya akan memberitahu suaminya jika kamu terbunuh dalam pertempuran ini, dan aku tidak akan pernah hidup sendirian. Jadi aku ingin mengikuti, jangan hentikan aku. Mendengar itu, ketika Tan Yun hendak berbicara, Si Hong Xiao melangkah maju dan berkata, Saudari Yukin bersungguh-sungguh dengan maksud saya, dan saya juga ingin pergi. Ayo pergi juga. Tang Mengyi, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, dan Tante Xianer berkata serempak. Meskipun kita belum menikah, aku Feng Qingcheng dilahirkan untuk menjadi milikmu, dan kematian adalah jiwamu. Aku juga ingin pergi. Mata Feng Qingcheng tegas. Saya juga. Suara menyenangkan Ouyang Qianqian dan Dongfang Yusu mengandung arti yang tidak bisa disangkal oleh Tan Yun. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, ini satu-satunya hal yang tidak bisa kulakukan. Jika aku benar-benar mati, aku. Terlepas dari kata-kata Tan Yun, Tang Mengyi dengan serius menyela Tan Yun untuk pertama kalinya, suamiku, saudara perempuan kami telah bersamamu selama bertahun-tahun dan tidak pernah menanyakan apapun padamu. Sekarang kami hanya bertanya padamu kali ini, harap kamu menghormati keputusan kakak kami. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya, aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak yakin bisa membunuh musuh, ikuti aku khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ouyang Qianqian menyela, Tan Yun, kamu adalah tunanganku. Kamu harus menghormati keputusan kami. Kamu tidak bisa menghilangkan hak saudara perempuan kami untuk memilih. Bahkan jika kami mati, kami akan mati bersamamu. Wanita lain mengangguk setuju. Melihat mata tegas istri dan tunangannya, ada arus hangat di hati Tan Yun. Dia diam. Setelah sekian lama, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya berjanji Anda bisa pergi, tetapi tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan meninggalkan menara ruang dan waktu. Ya, kami berjanji padamu. Gadis-gadis itu menjawab dengan senyuman. Yingying, jangan pergi. Tan Yun menatap Tuoba Yingying dan berkata, saudaraku, aku. Tuoba Yingying baru saja membuka mulutnya, dan setelah melihat mata Tan Yun yang tak terbantahkan, dia mengangguk dan berkata, "Yah, aku tidak akan pergi. Aku sangat yakin bahwa kakak dan iparku bisa mengalahkan musuh dan kembali dengan selamat." Betul sekali, kata Tan Yun, lalu menatap Murong Xixi, Zenji, Fang Ziqing, Namong Ruxue, Su Zhen dan semua wanita dan berkata, kalian semua juga tinggal. Kakak ipar, aku ingin pergi, kata Sue Zian. Tidak, ini perintah, Tan Yun berkata dengan tegas. Sue Zian menekan bibir merahnya dan menganggukkan kepalanya, maka kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus kembali hidup-hidup, jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu sampai aku mati. Oke, aku janji, kata Tan Yun. Ya, Sue Zian sedikit lega sekarang.
Pada saat ini, Tan Yun memandang Yu Yan dan bertanya, Yu Yan, menurut ingatan saya telah menyelesaikan latihan tubuh Hong Meng Ba, tetapi saya selalu merasa bahwa ada teknik kultivasi tentang tubuh Hong Meng Ba. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Yan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku sudah melupakannya. Aku ingat ayahku pernah berkata bahwa tubuh Hong Meng Ba adalah teknik unik yang diturunkan oleh keluarga Tanmu. Hanya saja di generasi ayah saya, latihannya tidak lengkap. Tan Yun tahu bahwa ayah di mulut Yu Yan adalah ayahnya di kehidupan pertamanya, dewa leluhur yang abadi. Konon, memang ada teknik di balik tubuh tiran Hong Meng. Tan Yun menjadi bersemangat. Ya, Yu Yan berkata, itu hilang begitu saja. Juga, saya ingat ayah saya mengatakan bahwa penyelesaian tahap ke-28 dari tubuh tiran Hong Meng hanyalah tingkat pertama dari latihan. Tingkat kedua dari latihan ini sangat kuat, tapi sayangnya hilang. Karena itu, Yu Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, suamiku, mungkin setelah kita memasuki ranah leluhur tertinggi di masa depan, kita dapat menemukan latihan tubuh Hong Meng yang hilang. Ya, Tan Yun mengangguk berat, dan berkata dengan tegas di dalam hatinya, aku harus membunuh musuh, dan kemudian terbang ke dunia leluhur tinggi. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengambil tangan batu giok Namong Yukin dan berkata dengan lembut, Yukin, bisakah kamu berjanji satu hal padaku? Suami, katamu, kata Namong Yukin. Berjanjilah padaku, kamu tidak mengikutiku ke kota militer tertinggi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, seandainya, Rower dan aku mati, kuharap kamu bisa merawat orang tuaku dengan baik. Mendengarkan kata-kata perpisahan Tan Yun, mata indah Namong Yukin dipenuhi air mata, dan akhirnya dia mengangguk sedikit, oke, aku berjanji padamu. Berbicara tentang air mata Namong Yukin, dia jatuh ke pelukan Tan Yun, suamiku, aku benar-benar takut kehilanganmu. Kamu berjanji padaku bahwa aku harus hidup kembali. Oke, aku berjanji padamu. Tan Yun memeluk Namong Yukin dengan erat, dan berkata dengan lembut, jangan beritahu orang tua dan kakekku tentang kepergianku ke kota militer tertinggi, aku khawatir mereka akan khawatir. Yah, aku mengerti. Namong Yukin mengangguk sambil menangis. Oke, berhentilah menangis. Tan Yun melepaskan Namong Yukin, dan ketika dia hendak menghiburnya, suara tua yang baik hati terdengar dari luar aula, Yuner, anak ibu yang baik, kamu bisa pergi ke kota militer tertinggi dengan percaya diri. Ibu dan ayah tahu bahwa kamu adalah orang yang jujur. Kamu di sini untuk membalas dendam dan memenangkan jantung Si Yuan dan jantung Chaos untuk menyelamatkan orang-orang. Apakah kamu bisa hidup kembali atau tidak, kamu akan selalu hidup di hati ibu. Dengan itu, Feng Jingru yang sudah tua dan Tan Feng yang berambut abu-abu memasuki aula bergandengan tangan. Tan Yun menatap orang tuanya, menekuk lututnya dan berlutut. Pada saat ini, Tan Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berkata, ayah, ibu, hati-hati. Anak baik, cepat bangun. Feng Jingru membantu Tan Yun berdiri dan tersenyum penuh perhatian, sudah larut, ayo pergi. Yukin, kamu juga pergi. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu kembali menatap para wanita itu dan berkata, ayo pergi. Ketika Tan Yun membawa istri dan tunangannya keluar dari aula utama dan muncul di menara, Feng Jingru di aula utama mengeluarkan suara tercekik yang bergetar, Yuner, janji ibu, aku akan membawa Yukin dan mereka semua hidup kembali. Tan Yun berhenti, meskipun dia tidak yakin, tetapi untuk meyakinkan orang tuanya, dia masih berkata, jangan khawatir, ibu, aku akan menghidupkan kembali menantu perempuanmu.